Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai guys, kalian tahu gak sih, bahasa Indonesia itu menjadi salah satu bahasa resmi yang ditetapkan dalam Sidang Umum UNESCO. Bahasa Indonesia sendiri menjadi bahasa yang ke-10 yang ditetapkan dalam Konferensi Umum UNESCO pada 20 November 2023 di Prancis, bersama 6 bahasa lainnya yang ada di PBB, yaitu bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, dan Spanyol, dan Rusia, serta bahasa Hindia, Itali, dan Portugis. Dengan ketetapan ini, bahasa Indonesia resmi ditetapkan menjadi bahasa ke-10 dalam Sidang Umum UNESCO. Dengan ketetapan ini juga membuat bahasa Indonesia semakin meningkat. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Aminuddin Aziz. Aminuddin mengatakan bahwa bahasa Indonesia mendapat status bahasa resmi pada tataran internasional. Sementara itu, proses pengusulan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dalam Sidang Umum UNESCO sudah dilakukan oleh pemerintah sejak Januari 2023 lalu. Pengakuan bahasa Indonesia di UNESCO memiliki dampak positif di berbagai sektor. Yuk kita dengar penjelasan dari salah satu mahasiswa tentang dampak positif ini. Pengakuan bahasa Indonesia UNESCO yang memiliki dampak di berbagai sektor ini disampaikan oleh Duta Besar Muhammad Umar, Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO. Dampak positif itu diantaranya terhadap perdamaian, keharmonisan, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Atas pencapaian itu, Presiden Joko Widodo merasa bangga. Bapak Jokowi mengatakan pengakuan itu menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia. Nah, kita kan sudah mendengarkan penjelasan tentang dampak positif di berbagai sektor ini. Menurut kakak sendiri, bagaimana sih tentang bahasa Indonesia ini diresmikan menjadi bahasa ke-10 di UNESCO? Nah, tentunya saya merasa bangga dan bahagia karena bahasa Indonesia ini masuk dalam 10 bahasa resmi UNESCO. Jepang saja yang dikagumi Wibu dan Korea yang dikagumi oleh K-popers tidak masuk dalam jajaran 10 bahasa resmi UNESCO ini. Baik, terima kasih atas pendapatnya, Kak. Nah, kita kan sudah mendengarkan pendapat dari salah satu mahasiswa. Yuk kita dengar pendapat lainnya dari beberapa mahasiswa. Permisi, Kak. Saya boleh nggak tanya-tanya sebentar? Boleh. Baik. Kakak sudah pernah dengar belum sih tentang berita bahasa Indonesia itu sudah diresmikan menjadi bahasa ke-10 di UNESCO? Nah, menurut pendapat kakak sendiri, itu gimana sih? Bahasa Indonesia yang jadi bahasa resmi ke-10 UNESCO itu merupakan sesuatu hal yang sangat membanggakan sih ya. Mungkin karena tulisan dan pengucapannya itu hampir sama dan juga dirasa sederhana. Dan faktanya juga bahasa Indonesia ini sudah lama menjadi bahasa pemersatu bangsa di Indonesia sejak masa prakemerdekaan. Dan juga hal ini bisa menjadikan bahasa Indonesia sendiri itu sebagai perantara untuk kedepannya menjadi bahasa yang bisa memperkenalkan keanekaragaman Indonesia ke dunia secara luas dan dapat memberikan kesempatan kerjasama internasional, pertukaran budaya, dan juga pelestarian budaya dan bahasa. Baik, menurut kakak yang satunya, bisa nggak memberikan pendapat tentang berita ini? Menurut saya, bahasa Indonesia yang telah menjadi bahasa resmi di UNESCO itu juga dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang memiliki bahasa negara yang penting bagi dunia. Sehingga
banyak warga negara luar yang tertarik mempelajari bahasa Indonesia dan menambah populasi penutur bahasa Indonesia itu sendiri. Dengan begitu, bahasa Indonesia juga dapat diakui dan dikenal di kancah internasional, serta dapat membuat bahasa Indonesia tidak hanya diresmikan di UNESCO saja, namun di organisasi lainnya juga. Terima kasih, bagus sekali ya pendapatnya. Baik, terima kasih atas pendapat kakak berdua. Mungkin bisa melanjutkan aktivitasnya lagi. Terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya. Nah, mungkin itu saja pendapat dari beberapa mahasiswa. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan berita tentang bahasa Indonesia diresmikan menjadi bahasa ke-10 di UNESCO. Dan sekaligus sebagai penutup video kelompok kami.